Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zairah Amala, NIM 932191112 dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi tentang konsep dasar audit bidang pendidikan untuk memenuhi UTS dari mata kuliah auditing pendidikan yang diampu oleh Bapak M. Salim, SPDI MAD. Berikut adalah paparannya. Yang pertama yakni pentingnya auditing bidang pendidikan. Audit maupun auditing atau disebut dengan pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit atau auditing dilaksanakan oleh pihak yang berkompeten, objektif, dan tidak memihak siapapun. Tujuan diadakannya audit adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Untuk memahami sebuah auditing ini, tentu perlu kiranya disajikan terlebih dahulu pembahasan mengenai penjaminan mutu. Pembahasan penjaminan mutu ini tidak lain bahwa auditing merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan penjaminan mutu, karena audit merupakan bagian dari fungsi penjaminan mutu. Dapat disimpulkan bahwa audit pada lembaga pendidikan merupakan cara yang digunakan untuk melakukan evaluasi dalam siklus penjaminan mutu pendidikan. Hasil dari evaluasi melalui auditing ini digunakan oleh level pengambil kebijakan untuk melakukan pengendalian mutu pendidikan. Lalu, mengapa audit pada sebuah lembaga pendidikan sangatlah penting? Karena audit atau auditing pada lembaga pendidikan digunakan untuk mengkomparasikan fakta lapangan dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, hasil audit juga berguna sebagai laporan kepada pihak manajemen dalam meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua yakni landasan hukum auditing bidang pendidikan. Landasan hukum auditing bidang pendidikan ialah fondasi perundang-undangan yang menjadi pijakan dan pegangan dalam pelaksanaan auditing bidang pendidikan. Landasan hukum auditing bidang pendidikan yakni ada 3. Yang pertama, Peraturan Pemerintah atau PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang kedua, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Dan materi yang ketiga yakni kebijakan auditing bidang pendidikan di Indonesia. Kebijakan menurut Kamus Hukum dan Glosarium Otonomi Daerah merupakan pernyataan prinsip sebagai landasan peraturan dalam pencapaian suatu sasaran. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan atau SPMP merupakan komitmen dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. SPMP mendefinisikan penjaminan mutu sebagai suatu kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Untuk mengukur pelaksanaan standarisasi mutu secara nasional yang mencakup 8 standar nasional pendidikan, secara umum dilakukan 2 besaran kegiatan penilaian terhadap satuan pendidikan, yaitu yang pertama akreditasi sekolah, yang kedua evaluasi diri sekolah.
Menurut Permendikbud nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah suatu kesatuan yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah yang saling berinteraksi secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. SPMP dibagi menjadi dua, yakni yang pertama SPMI atau Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang kedua SPME atau Sistem Penjaminan Mutu Eksternal. Dalam Permendikbud tersebut dinyatakan bahwa perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI Dikdasmen dan SPME Dikdasmen mengacu pada SNP. Satuan pendidikan dapat menetapkan mutu di atas SNP dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI Dikdasmen. Pemerintah juga mengeluarkan peraturan terkait kebijakan peningkatan mutu pendidikan tinggi, yakni yang pertama pendirian kelembagaan, yang kedua pembuatan peraturan atau revisi SNDikti, yang ketiga pemberian bantuan, dan yang keempat pelaksanaan program. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.